Ketika itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar suara. Suara itu berkata, "Ingatkah kau Ibrahim, suatu malam kau meminta..." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim. Inilah peristiwa semula jadi. Awal mula terjadinya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berkata di dalam hati bahwa dia adalah makhluk paling belas kasih terhadap sesama. Mendengar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengujinya. Dia mengajaknya naik ke langit hampir setiap malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya alam malakut, langit dan bumi, hingga suatu ketika dia melihat seorang durjana dengan perbuatan kejinya. Tidak tahan dengan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Allah, binasakanlah dia. Dia makan rezekimu, berjalan di atas bumimu, dan dia melanggar perintahmu." Allah menolak permintaannya. Nabi Ibrahim kemudian diminta turun. "Aku lebih sayang hamba-hambaku dibanding kau terhadap mereka." "Ibrahim, turunlah. Mereka yang kau kecam mungkin akan bertobat dan berharap." Lain riwayat menyebutkan Allah mengabulkan permintaannya. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim memandang hamba-hamba durhaka lainnya, sehingga banyak jatuh korban dari mereka. Hal ini terus berlangsung sampai pada gilirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya. Allah berkata padanya, "Wahai Ibrahim, kau ini orang dengan doa yang makbul. Janganlah berdoa untuk kehancuran hamba-hambaku, karena mereka masih memiliki 3 kemungkinan. Pertama, mereka bertobat dan aku menerimanya. Kedua, aku mengeluarkan jiwanya untuk bertasbih memujiku. Dan ketiga, mereka mati secara wajar yang bisa saja ku maafkan atau ku siksa." Kekerasan hati Nabi Ibrahim terhadap mereka yang bermaksiat ini disinyalir menjadi penyebab turunnya perintah penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anak yang disayanginya, seperti diceritakan dalam surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim alaihissalam hamba yang taat. Dia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meski bukan pekerjaan ringan. Ketika akan melakukan penyembelihan terhadap anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat berkata,
ketika pisau sudah di genggaman Tuhanku, inilah anakku, buah hatiku, seorang manusia yang paling kukasihi. Ketika itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar suara. Suara itu berkata, "Ingatkah kau Ibrahim, suatu malam kau meminta pembinasaan salah seorang hambaku. Apakah kau tidak tahu bahwa aku menyayangi mereka sebagaimana kau mencintai anakmu? Kalau kau memintaku membinasakan mereka, maka aku pun akan memintamu menyembelih anakmu satu persatu. Siapa yang melihat rahasia hamba-hamba Allah tetapi tidak berakhlak dengan kasih sayang rahmat ilahi, maka penglihatannya berubah menjadi fitnah ujian dan penyebab kedatangan bencana baginya. Tanpa rahmat ilahi mengetahui dosa orang lain, seseorang dapat terjerumus pada sikap ujub dan takabur, yang mana keduanya adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengetahui rahasia-rahasia yang mendorong terungkapnya aib, tetapi tidak disertai dengan rahmat ilahi, sehingga tidak mengasih sayangi mereka yang berdosa, tidak murah hati kepada mereka yang aniaya, tidak memaklumi mereka yang awam, tidak berbuat baik terhadap mereka yang jahat, dan tidak menaruh belas kasih terhadap hamba Allah secara umum, maka pengetahuannya itu akan menjadi ujian baginya. Soal: mengapa? Jawab: karena semua itu dapat mengakibatkannya memandang kehadiran dirinya dalam ibadah, menganggap agung dirinya, ujub terhadap amalnya, dan takabur terhadap orang lain. Itu semua menjadi fitnah terbesar dalam hidupnya dan dapat mendatangkan bencana juga baginya dalam bentuk pendakwaan diri atas sifat-sifat Allah dan perlawanan terhadap kebesaran serta keagungannya. Yang disebut terakhir ini adalah bencana terbesar, petaka dan musibah terberat. Butir hikmah yang boleh dipetik dari penjelasan di atas ini adalah menganjurkan kita untuk memandang manusia secara dengan rahmat ilahi tanpa membeda-bedakan mereka yang taat dan mereka yang durhaka. Hanya dengan pandangan rahmat ilahi itu kita akan mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana bunyi hadis berikut ini. Orang yang berbelas kasih adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah yang Maha Penyayang. Karenanya, kasihilah siapa saja yang ada di muka bumi. Niscaya penduduk langit akan mencurahkan kasih sayang pula untuk kalian. Sebaiknya kita mendoakan agar Allah menurunkan taufik dan hidayahnya untuk mereka. Semoga ilmu pengetahuan kalian bertambah luas dan menjadi berkah serta bertambah arif.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.